Sebabnya diadakan perjanjian oleh Allah dengan Bani Israil. Jadi 3 yang misakun ghalizo itu. Suami istri, Allah sama nabi-nabi, dan Allah sama Bani Israil. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para jamaah hadirin rahimakumullah, mari bersama kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-8 dari bab keutamaan orang fakir miskin. Hadis ke-8 adalah hadis yang terakhir dan hadisnya agak panjang, tapi mungkin bisa kita selesaikan pada malam hari ini. Seperti biasa kita baca zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslighi zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslighi zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita iringi dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mari kita niatkan kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan. Dijauhkan kampung kita dari malapetaka, mara bahaya yang akan datang menimpa. Saudara-saudara kita yang terkena musibah kesehatan, gangguan kesehatan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan sehingga sehat seperti sedia kala, mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mau beribadah kepadanya. Infak bapak-bapak baik besar maupun kecil untuk kepentingan agama, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan gantian yang lebih baik, dan kelak apa yang diamalkan kiranya Allah akan menyaksikannya di hari kiamat, sehingga Allah akan memberikan rukhsah atau memberikan keringanan di dalam rangka kita ada dosa dan kesalahan terhadap agama, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullahu taala wa adaman nafa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis dari Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, lam yatakallam, tiada yang berbicara, fil mahdi, di buayan, illa salasah, melainkan 3 orang. Yang bicara waktu bayi itu, kata Nabi, hanya 3 orang. Jadi kalau ada belakangan misalnya ada bayi bicara masih kecil, benar adanya, ya hadis ini menjadi dilematis bagi kita, menjadi suatu persoalan. Tapi mudah-mudahan tidak ada, karena apa yang Nabi katakan itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah dulu ribut tahun-tahun 70 itu. Bahkan bukan bayi yang sudah lahir, bayi masih dalam janin, masih janin, ya masih dalam perut bisa bicara. Korek punya korek, rupanya orang membalut perutnya, ada kaset di dalamnya gitu. Ceritanya begitu di koran. Kalau korannya bohong, ya saya ikut bohong lah berarti. Isa bin Maryam, yang pertama yang bisa bicara waktu bayi itu Isa bin Maryam. Jadi ibunya itu dibangsakan kepada bin, ya kan? Biasanya nggak ada yang pakai bin itu kecuali begini, Isa bin Maryam. Wa sahibu Juraij, dan bayi yang membela ulama ahli ibadah namanya Juraij di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel ada seorang bernama Juraij, Jim, Ro, Ya, Jim, Juraij. Ya, ada orang ngomong dialek lain, Juret katanya. Ya silakan aja lah, ya. Nah Jurid ini rojulan, seseorang abidan yang ahli ibadah. Fattakhoza sawma'ahu sawmatan, dia membikin, ya kalau kita musola lah gitu, tempat ibadah. Tempat ibadah ini spesial hanya untuk beribadah saja, dan ditinggikan sedikit dari tanah gitu. Itu namanya kalau dalam bahasa dulu sauma'ah, ya. Nah, saya menemukan yang begini nih sepanjang hidup saya baru ada di Kebun Jeruk. Namanya Kiai Bunyamin. Rumahnya ada agak luas tanahnya. Nah, dia bikin musola khusus gitu, ya. Musola khusus untuk dia ibadah gitu. Namanya Kiai Bunyamin. Kalau malam Jumat orang banyak datang ke situ dengar pengajian beliau. Sampai tengah malam gitu. Dari ba'da isya gitu. Ya. Masih hidup sekarang, belum dengar sampai meninggal gini. Saya ketemu sekali. Tanya Kiai, kalau bacaan begini, baca aja katanya. Baca aja katanya. Maksudnya istiqomah gitu. Maka nafiha, maka adalah si Juraid di Soma'ah itu, di biaranya itu, fa'atatu, datang kepada dia ummuhu, ibunya, wa huwa yusolli, sedang dia dalam keadaan sholat, memanggil-manggil, ya Juraid, kejadian ini sampai 3 kali. Dia datang, Juraidnya lagi sholat. Itulah saking getolnya ibadah gitu. Ibunya datang dengan waktu yang bervariasi, selalu masih sholat. Begitu dipanggil itu dia ngomong kepada Tuhan, itu ibuku lagi manggil aku, dalam hatinya. Apa ini saya
Sedang saya ini lagi sembahyang. Tapi sikap yang dilakukannya, dia meneruskan sembahyang. Bukannya berhenti sembahyang lalu menemui ibu. Ya, saking hebatnya dalam ibadah gitu. Nah, sampai ke yang ketiga kali itu, ibunya kecewa, lalu ibunya bilang begini. Faqalat, maka ibunya berdoa, Allahumma ya Allah, la tumithu, jangan matikan dia, si Juraid anaknya, hatta sampai dia yanzuru ila wujuhil mumisat, sampai dia melihat suatu kejahatan yang membuat dia dalam beragama itu katakanlah luntur seperti itu. Nah, jadi ceritanya setelah didoakan seperti itu, dia jadi viral bahwa Juraid ini seolah tidak memperdulikan ibunya, tapi dia mengutamakan sholatnya. Nah, di kalangan Bani Israel itu viral berita ini gitu. Nah, sampailah suatu hari, wa kanat imra'atun baghiyun yatamassalu bihusniha, ada seorang pelacur mendengar si Juraid itu ahli ibadah. Lalu dia kepengen menggoda si Juraid itu. Apa memang ahli ibadah? Sedangkan pelacurnya itu cantik. Ya. Biasanya kalau cantik itu laki-laki tertarik kan? Laki-laki mana saja itu. Ya. Tertarik kalau lihat yang cantik-cantik. Kalau bahasa Betawinya kalau lihat jidat licin, nah itu jadi manggut-manggut, ya. Lalu faqalat, berkata itu si pelacur, in syi'tum la'abtinannahu fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Kalau kamu mau, kira-kira begitu, ngawi-awi sejawanya, menggapai-gapai, manggil-manggil. Tapi akhirnya apa? Si berpaling si Juraid, dan dia tidak melayaninya. Walhasil tidak berhasil rayuan itu si pelacur yang cantik tadi. Karena dia kesal, akhirnya dia fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila soma'atihi. Dia datangin penggembala. Kalau penggembala kan gak ahli ibadah biasanya gitu. Dia pikirannya menggembala aja. Nah, karena ngelihat ada orang cantik digoda dirayu, akhirnya terjadi perzinaan antara pelacur cantik tadi dengan penggembala ar-ra'i. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a, maka terjadilah alaiha wa hamalat. Nah, akhirnya kalau ada laki perempuan terjadi seperti itu, fahamalat, lalu hamil, ya, hamil, bahasa lainnya apa? Bunting, ya. Falamma waladat, maka tatkala sudah lahir bunting tadi, qalat, berkata itu pelacur, huwa min Juraid, ini hasil hubungan saya dengan Juraid. Berat ini, ya. Tadi ngajak nggak berhasil, ya akhirnya begini dia buat fitnah, masya Allah. Fa'atauhu, lalu orang pada datang, begitu dengar Juraid ahli ibadah viral, dengar dia zina, orang datang rame-rame.
Fastanzaluhu, disuruh turun dari biaranya itu, saumaahnya itu. Wahadamu saumaahum, lalu saumaahnya itu dirobohin gitu, dihancurin gitu. Waja'alu yadribunahu, lalu si Juraidnya dipukulin juga, bukan hanya tempat ibadahnya yang dihancurin, Juraidnya juga dipukulin. Faqala, maka Juraid bertanya, ma sya'nukum? Ini gimana, kenapa ini? Faqalu, maka orang-orang banyak tadi berkata, zanaita hazil baghi, kamu udah berzina sama ini pelacur. Jawaban orang. Fawaladat, lalu dia melahirkan, minka, ini dari kamu bibitnya. Aha. Lalu ngomong si Juraid, qala aina sobiyu, di mana bayinya? Nah, faja'u bihi, maka didatangkan bayinya itu. Faqala da'uni hatta usolliya. Sebentar ya. Setelah bayinya datang, dia minta izin, dia mau sholat. Dia sholat. Sholat, udah selesai sholat, fasolla, dia sholat, falamman sarafa atas sobiu. Setelah dia salam, lalu dia menghampiri bayi itu. Fata'ana fi batni, lalu ditekan perutnya. Ya gulam, man abuka? Hei, bayi, bapakmu siapa? Nah. Qala, berkata itu, qala fulanun ar-ra'i, bapak saya si anu, penggembala. Wa aqbalu ala Juraid, maka orang itu akhirnya pada mendatangi Juraid, yuqabbilunahu, pada diciumin, ya, merupakan bentuk kasih sayang dan hormat gitu. Wa yatamassahuna bihi, ya, mereka minta maaf dan sebagainya lah begitu. Namanya tadi itu gelagapan, emosi, ya, nggak tahu juntrungannya. Begitu mendengar omongan begitu, akhirnya orang emosi. Wa qalu nabni laka saumataka min zahab. Juraid, kami mau bangun tempat sholatmu itu dari emas. Nah, itu kata orang-orang banyak itu. Apa kata Juraid? Walala, jangan. Wa'iduha, saya minta dikembalikan saja seperti biasa. Mintinin kama kanat, itu dari tanah. Dari tanah seperti biasa saja, buat biasa saja. Wa fa'alu, lalu mereka buat. Nah, jadi dua. Satu, Nabi Isa ada dalam Al-Quran, lihat dalam surat Maryam aja ada, ya. Bahkan di surat yang lain juga ada tentang cerita Nabi Isa bicara waktu bayi. Yang kedua, bayi yang membela Juraid, hasil hubungan serong dengan penggembala. Namanya nggak tahu saya. Di sini dibilang Sohibu Juraij, ya. Terjemahan Sohibu di situ, Sohi itu memiliki pembela, orang dekat yang diketahui oleh si Juraid, gitu kan. Nah, terjemahan bebasnya yang bela Juraid gitu. Kalau kita harus usut, kita harus baca kitab Fathul Bari. Ini kan mutafakun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, salah satunya juga oleh Muslim. Nah, ada syarah kitab 45 jilid. 45 jilid. Gini nih, ya, tebal-tebalnya segini, 45 jilid. Nah, itu keterangan hadis. Keterangan hadis. Nah, saya belum baca. Sama-sama kita cari dulu kitabnya gitu. Saya punya, cuman belum sampai 45 saya punya gitu. Ya. 6 jilid ada, ya. Dulu orang cari hadis sampai ke luar negeri. Satu hadis aja gitu.
dari Baghdad ke Madinah gitu. Dari Baghdad ke Kufah gitu. Dari Kufah ada yang ke Spanyol gitu. Nyari ulama yang ahli hadis itu. Kita sekarang tinggal baca aja. Terus wa baina sobiyun. Nah, ada lagi bayi yang ketiga ini yang bicara masih kecil. Masih bayi. Tapi ada bayi tua kan? Ada nggak istilah bayi tua? Istilah ada. Cuman maksud mungkin masih macam-macam pendapat gitu kan? Ya. Bayi tua ada. Saya dengar itu pertama di Jawa gitu. Ya. Ada orang sakit yang dia itu sampai meninggalnya sakit sampai maksud saya sampai puluhan tahun. Ya, dirawat begitu oleh ibunya, nah, sehingga dikatakan oh, bayi tua itu. Ya. Karena dari kecil sejak bayi begitu aja terus dirawat gitu. Bayi tua namanya. Ada lagi arti yang lain, nanti ajalah gitu. Ya kan? Yarda'u min ummihi, dia bahasa kita netek sama ibunya. Pamarra rajulun, ada orang lewat, raqibun ala dabbatin farihatun. Naik kendaraan yang mewah. Kalau zaman itu naik kuda yang berasal dari Khurasan. Kuda-kuda dari Khurasan itu terkenal. Bagus-bagus. Kalau sekarang Mercy gitu ya. Nah. Wasyaratin hasanah faqalat ummuhu, maka berkata ibunya ketika orang itu lewat. Ada ibu lagi netain ngelihat orang naik Mercy hebat gitu kan. Naik Mercy pakai dasi. Ada asinya dan sebagainya. Faqalat, maka ibunya berdoa. Allahumma ja'al ibni misla hadza. Tuhan, jadikanlah anak saya seperti orang itu. Bisa naik kendaraan mewah, pakai dasi, berasi, sudah jarang makan nasi, apalagi basi. Ya, berarti hebat. Fataraka sadia. Nah, si anak dengar ibunya berdoa begitu, lagi netek. Sadia itu puting susu. Dilepasin. Ya. Wa aqbala ilaihi, lalu dia memandang orang yang didoain ibunya itu, yang ibunya kagum itu. Wa nazara ilaihi, dia melihat kepadanya. Faqala, lalu berkata ini bayi yang ketiga, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan saya seperti orang itu. Kaget ibunya. Lah, bisa ngomong nih bocah. Ya. Summa aqbala ala sadhi, kemudian dia setelah berdoa itu netek lagi. Ya. Fa ja'ala yartadiu, seperti biasa dia netek. Wa ka'anni anzur ila Rasulullah, seolah-olah dia itu melihat Nabi gitu kan. Ibunya itu terkagum seolah-olah dia melihat Rasulullah gitu, sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yahki irtidaahu, bahwa dia dihikayatkan waktu diasuhnya. Summa qala wa marru bi jariyatin wa hum yadribuna. Tidak lama berselang dari itu, anak itu sudah netek lagi. Ada hamba sahaya kalau bahasa Indonesianya. Budaknya budak perempuan, jariyah, ya.
Wahum yadribuna, ada orang yang nyeret budak itu dipukulin. Si budak itu sembari ngomong, wa yaquluna, mereka berkata, zanaita sarok, zanaiti sarokti, karena perempuannya. Kalau laki ya zanaita, kalau laki sarokta. Ini zanaiti sarokti, kamu udah berbuat zina, kamu nyolong lagi gitu. Gitu, sambil dipukulin begitu, ya. Wahia takul. Nah, si budak itu ngomong hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, ini mengajarkan kepada kita dalam situasi yang genting kita menyebut zikir hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Faqalat ummuhu, berkata ibunya, Allahumma la taj'al ibni mislah. Tuhan, jangan jadikan anakku seperti budak itu. Ya, dipukulin, ya, berzina, mencuri, gitu kan. Nah, nantinya orang hina, ya, dalam pandangan ibunya. Fataraka radha' wa nazara ilaiha. Si bayi yang lagi netek tadi melepaskan puting susunya, ya, sadio. Wa nazara ilaiha, dan memandang kepada orang itu, si jariyah tadi, si budak perempuan tadi. Faqala, lalu ngomong ini. Pertanyaannya, bayi ini laki apa perempuan? Bayi. Faqala. Kalau dia perempuan, faqalat. Ini faqala. Allahumma ja'alni, Tuhan jadikan aku mislaha, seperti dia. Bukan maksudnya minta dijadikan perempuan, bukan. Tapi dalam keadaan genting seperti itu bisa berzikir, ya, bisa berzikir gitu. Jarang orang dalam keadaan genting itu. Yang banyak itu putus asa, ya kan? Wa hunalika taraja'al hadis. Demikian keadaannya, kembali kepada cerita hadis. Faqalat, berulang seperti tadi. Marra rajulun hasanul hay'ah, telah berlalu seseorang yang keadaannya baik. Fakultu, maka aku katakan, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ini kata si ibunya. Tadi waktu ada orang yang penampilannya oke tadi, saya berdoa, Allahumma ja'al ibni mislahu. Jadikanlah anakku seperti dia. Fakulta, kamu ngomong. Jadi diajaknya ngomong bayi ini, ya. Allahumma la taj'alni mislahu. Kamu malah sebaliknya. Ya Tuhan, jangan aku jadikan seperti dia. Wa maru bihazil amah. Sebaliknya, ketika budak wanita lewat, wa hum yadribunaha, orang-orang memukulinya, wa yaqulun, dan mereka berkata, sambil memukulinya itu berkata, zanaiti sarokti, kamu telah berbuat zina, kamu telah mencuri. Fakultu, maka aku berdoa, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Tuhan, jangan jadikan anakku seperti jariyah itu, seperti budak perempuan itu. Fakulta, sedang kamu berdoa, Allahumma ja'alni mislaha. Tuhan, jadikanlah aku seperti dia. Jadi ibunya nanya sama bayi itu, diajak ngomong bayi itu. Qala, berkata bayi itu, inna zalikar rajulu kana jabbaron.
saya berdoa seperti itu, jangan dijadikan seperti dia, padahal dia hebat, dipuji ibunya, ya, sehingga ibunya mendoakan agar dia anaknya hebat juga. Apa kata Abai ini? Inna zalika rojula kana jabbaron. Itu orang, kalau bahasa kitanya itu preman, ya, jabbaron, ya, jabbaron koharon, suka maksa orang, mau-maunya sendiri, itu jabbar. Salah satu Asmaul Husna itu jabbar. Kalau kita berdoa ya jabbar, baca itu 226 kali gitu. Ada khasiatnya itu, ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar, 226 kali. Nah, ya jabbar di sini itu artinya preman, ya. Fakultu Allahumma la taj'alni mislahu. Saya berdoa, ya Allah, jangan aku jadikan seperti dia, jangan jadikan aku preman. Kata si bayi, ya. Wa inna hadhi yaqulun, dan yang mereka mengatakan zanaiti walam tazni. Mereka mengatakan kepada budak tadi, budak itu telah berzina. Walam tazni, dia tidak penzina. Wasarokti walam tasrik, dia mencuri, dia tidak mencuri. Ya, jadi berarti itu tuduhan belaka, ya. Fakultu, maka aku berdoa, kata si bayi, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Tuhan, jadikanlah aku seperti dia. Bukan penzina, bukan pencuri. Lalu dia mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah itu kata si bayi itu. Udah itu udah. Ya. Nggak ngomong lagi itu bayi. Nah, jadi Nabi katakan 3 orang itulah yang berbicara ketika bayi. Dan ini semuanya dulu. Ya, zaman Bani Israil. Ya. Kenapa zaman Bani Israil nggak zaman sekarang? Di dalam Al-Quran itu ada perkataan misakon ghalizo. Itu hanya ada 3 tempat. Di surat Al-Ahzab sama di surat An-Nisa 2 kali. Misakon ghalizo. Apa arti misakon ghalizo? Perjanjian yang teguh. Nah itu perjanjian teguh itu, satu perjanjian Allah dengan para nabi. Yang kedua perjanjian antara kita sama bini kita. Coba sebutin apa janjinya. Gue sama lu kita sehidup semati ya. Nah, giliran suaminya mati nggak mau dia ikut mati. Itu peribahasa aja. Ya. Itu berarti misalkan Allah itu luar biasa. Dipakai Tuhan perjanjian dengan para nabi. Dipakai Tuhan perjanjian antar manusia, yakni suami istri. Yang ketiga perjanjian antara Allah sama Bani Israel. Saking Bani Israel itu luar biasanya gitu. Berkali-kali mereka sudah janji, sudah tobat, sudah mau baik, akhirnya enggak juga gitu. Nah, akhirnya diadakanlah perjanjian oleh Allah sama Bani Israel, satu-satunya suku yang luar biasa, ya, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, ya. Bayangkan 40 tahun sesat di padang pasir. 40 tahun berangkat misalnya dari Perumnas Klender, maunya kemana? Maunya misalnya ke Bandung atau ke Bogor. Udah jalan balik lagi ke Perumnas. Padahal jalan udah capek gitu. Diulang-ulang tuh 40 tahun, bayangkan gitu. Berarti luar biasa kan suku ini, bandelnya gitu kan. Nah, waktu Musa
mau disuruh Allah menghadap untuk mendapatkan Taurat, ditinggalkan itu Nabi Harun sebagai penggantinya. Dia akan munajat, akan menerima Taurat selama 40 hari. Begitu pulang, udah nyembah anak sapi. Sudah kafir. Ya, padahal mereka sudah pernah menyeberang Laut Merah. Yang mereka dulu dikejamin oleh Firaun. Lalu begitu nyebrang mereka selamat. Masih lagi mau berbuat banyak kemaksiatan. Itu sebabnya diadakan perjanjian oleh Allah dengan Bani Israel. Jadi 3 yang misakon kholizo itu. Suami istri, Allah sama nabi-nabi, dan Allah sama Bani Israel. Nah, jadi 3 bayi tadi terjadi di zaman Bani Israel, bukan di Nusantara. Ya, berarti memang luar biasa Bani Israel itu. Sampai sekarang kan gaduh melulu gitu kan. Gaduh melulu. Kalau berjanji bohong melulu. Ya, kalau ada keterangan nanya melulu. Nah, itu lagunya Bani Israel. Dan yang paling luar biasanya itu mereka suka melakukan riba. Jadi model-model bank konvensional di seluruh dunia itu juragan-juragannya, pentolan-pentolan, bankir-bankirnya adalah orang Yahudi. Ya. Maka dikatakan ribanya itu yang kelipatan mudhoafah, keuntungannya berlipat-lipat ganda gitu. Ya. Jadi tidak adil itu di dalam disebutnya muamalah. Muamalah itu artinya hubungan antar sesama manusia dalam transaksi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan karena sudah sampai kepada mutafakun alaih. Ada keterangan di sini al-mumisat bidomil mim dengan domah mim, jadi mu al-ula, ada mimnya 2, mumi. Wa iskanil waw mu jadinya. Wa kasril mim, nah mim yang kedua mi, jadi mumi. As-saniyati, mim yang kedua. Wa bisini al-muhmalah, dengan sin yang tidak punya titik, makanya mumisa. Apa itu artinya? Wahunnaz zani, wahunnaz zawani, yaitu orang yang suka berzina. Tadi didoakan oleh ibunya, jangan matikan dia sebelum dia bertemu dengan al-mumisat, nah, pelacur, ya. Karena si Zuraidnya laki, jadi dia menemui pelacur. Al-mumisatu az-zaniyatu. Mumisa itu artinya az-zaniyah. Az-zaniyah itu penzina perempuan. Kalau laki-laki az-zani. Makanya dalam Al-Quran dikatakan az-zani waz-zaniyatu. Waz-zani waz-zaniyatu. Penzina laki-laki dan penzina perempuan. Nah, ulama mengatakan yang banyak berzina itu perempuan. Kenapa? Karena az-zaniyatu waz-zani. Maaf tadi saya salah nyebut. Yang duluan kata-katanya itu zaniyah, baru az-zani. Waz-zaniyatu waz-zani. Para penzina wanita dan para penzina laki. Nanti dicari. Ya. Tapi pasti duluan zaniyah baru zani. Nah, wasariku wasarikotu, para pencuri laki-laki, para pencuri perempuan. Yang duluan laki-laki. Maknanya kata ulama, banyak pencuri laki-laki
dari pencuri perempuan. Nah, coba yang ditahan koruptor, mana banyak laki sama perempuan? Endah siapa namanya? Udah keluarkan yang Manado itu. Siapa? Angelina Sonda. Itu salah satunya pencuri itu. Ya. Koruptor kan pencuri juga. Nah, tapi koruptor laki dengan koruptor perempuan itu lebih banyak koruptor laki-laki. Ya, artinya Al-Qur'an nggak salah. Ya, as-sariku was-sarikotu. Nah, tapi penjina itu yang banyak perempuan. Buktinya apa? Wazaniatu wazani. Para penjina perempuan dan para penjina laki-laki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kayaknya ada azan sayup-sayup sampai kedengaran. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Warzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.